Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Nama kerajaan Singosari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel, dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota tersebut diubah menjadi Singosari. Saat itu, Tumapel terletak di daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada awalnya, Ken Arok hanyalah pengawal Tunggul Ametung. Namun, dia menyukai istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Sudah bertahun-tahun aku mengabdi untuk Tunggul Ametung, dan selama itu juga perasaanku terhadap Ken Dedes semakin besar. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku benar-benar terpukau akan betis Ken Dedes si anak Brahmana. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus mendapatkan Ken Dedes. Kemudian muncullah ide licik Ken Arok. Ia menemui Empu Gandring, yang merupakan pembuat senjata terkemuka dan sakti pada saat itu. Ken Arok meminta keris yang bisa membunuh hanya dengan sekali tusukan. Empu Gandring meminta waktu 1 tahun untuk membuatnya. Namun, karena tidak sabaran, akhirnya Ken Arok menghampiri Empu Gandring. Empu Gandring, mana keris yang kau janjikan itu? Aku sudah bilang untuk menunggu selama 1 tahun, Ken Arok. Masih tersisa 6 bulan lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama. Kau memang tidak becus. Mengapa kau melakukan ini, Ken Arok? Keris ini akan aku kutuk. Bila kau masih bersikeras untuk menggunakan keris ini, maka keris ini akan membunuh 7 turunanmu. Itu tidak akan terjadi. Dengan keris ini, aku akan membunuh Tunggul Ametung dan melakukan Ken Dedes. Hari silih berganti. Ken Arok mulai menjalankan rencana liciknya. Saat Ken Arok sedang mengawal Tunggul Ametung bersama Ken Dedes, Ken Arok mulai merencanakan untuk membunuh Tunggul Ametung. Selamat tinggal tuanku. Akhirnya keinginan Ken Arok tercapai. Ia berhasil mempersunting Ken Dedes. Tak hanya itu, Ken Arok kemudian naik tahta menggantikan Tunggul Ametung. Saat Ken Arok menduduki tahta, Kerajaan Tumapel berubah nama menjadi Kerajaan Singosari. Ia bertahta selama 25 tahun bersama Ken Dedes sebagai permaisurinya. Anusapati yang merupakan anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung saat itu juga sudah dewasa. Ia kemudian meminta keris Ken Arok kepada Ken Dedes yang menyimpannya. Anusapati baru mengetahui bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati sangat marah dan terkejut, sehingga ia ingin membalas dendamnya kepada Ken Arok. Di suatu malam, Anusapati menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Ken Arok. Ketika Ken Arok sedang makan malam, orang kepercayaan Anusapati mulai melakukan tugasnya. Ia membunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Karena panik akan ketahuan, akhirnya Anusapati membunuh bawahannya tersebut, kemudian menyembunyikan keris itu dan memfitnahnya. Tolong! Raja telah dibunuh! Tolong! Yang mulia, kenapa yang mulia bisa terbunuh? Suamiku! Setelah kematian Ken Arok, Anusapati naik tahta untuk menggantikan Ken Arok. Anusapati bertahta selama 2 tahun saja, karena tak lama kemudian ia dibunuh oleh anak dari Ken Arok dengan Ken Umang, yaitu Tohjaya. Hal tersebut terjadi karena Tohjaya ingin membalas dendamnya. Setelah mengetahui bahwa ayahnya, Ken Arok, ternyata dibunuh oleh Anusapati. Tohjaya membunuh Anusapati saat Anusapati sedang menonton Sabung Ayam. Setelah Anusapati meninggal, Tohjaya kemudian naik tahta untuk menggantikan posisi Anusapati. Namun, ia berada di posisi itu hanya beberapa bulan saja, karena ia digulingkan kembali oleh keponakannya, yaitu Wisnuwardana, anak dari Anusapati yang dibantu oleh Narasingamuri, yaitu cucu Ken Arok. Tohjaya digulingkan karena pemerintahannya yang lemah dan didasarkan pada kudeta serta pembunuhan terhadap Anusapati. Setelah merebut tahta,
ia kehilangan dukungan dari banyak pihak, terutama keluarga kerajaan dan para bangsawan yang setia pada Anusapati. Wisnuwardana bersama Narasingamuri mendapatkan dukungan dari pejabat kerajaan dan rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Tohjaya. Mereka melancarkan pemberontakan yang akhirnya berhasil menggulingkan Tohjaya hanya beberapa bulan setelah ia berkuasa. Tohjaya terluka akibat pemberontakan tersebut, dan ia melarikan diri ke daerah Katanglumbang. Lalu ia akhirnya meninggal akibat luka-luka yang dideritanya. Setelah kejatuhan Tohjaya tersebut, Wisnuwardana kemudian naik tahta, dan ia membawa stabilitas kembali ke kerajaan Singasari. Di situ juga Wisnuwardana pun bertahta selama 22 tahun. Ketika Wisnuwardana wafat pada tahun 1268, Kertanegara, anak dari Wisnuwardana, naik tahta tanpa perlawanan dan langsung memegang kendali penuh atas kerajaan Singasari. Pergantian kekuasaan ini berlangsung damai karena adanya dukungan kuat dari para pejabat kerajaan dan juga rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Wisnuwardana telah berhasil menciptakan stabilitas dan memastikan transisi kepemimpinan yang lancar. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, Singosari menjadi damai dan tentram. Kerajaan Singosari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Kini mereka menguasai perdagangan rempah, beras, emas, hingga kayu cendana. Kesuksesan Singasari ini terdengar hingga telinga Kublai Khan. Lalu, Kublai Khan menuntun Singasari untuk menjadi daerah bawahannya. Paduka, utusan dari Kublai Khan telah datang lagi. Mereka menuntut agar kita tunduk pada kekuasaan Mongol. Hah? Tunduk? Apa mereka pikir Singasari ini lemah? Aku tidak akan membiarkan negeri ini diperbudak oleh bangsa asing. Benar, Paduka. Tapi jika kita menolak, pasti akan ada balasan dari Mongol. Pasukan mereka sangat kuat. Justru itu, kita harus menunjukkan bahwa Singasari bukan kerajaan kecil yang bisa diperintah seenaknya. Aku sudah menjalin aliansi dengan kerajaan Champa. Jika Mongol menyerang, Champa akan membantu kita. Namun Paduka, jika kita mengirim terlalu banyak pasukan keluar Jawa, pertahanan dalam negeri bisa melemah. Bagaimana jika ada pengkhianatan dari dalam? Hahaha. Siapa yang berani melawan aku di dalam negeri sendiri? Semua musuh sudah kutundukkan. Sementara itu di Kediri, Jayakatwang, seorang keturunan Raja Kediri yang dendam pada Singasari sedang bersiap untuk melancarkan pemberontakan. Kertanegara terlalu sibuk bermain politik di luar Jawa. Ia lupa bahwa bahaya justru datang dari belakang. Saatnya Kediri untuk bangkit kembali. Tak lama kemudian, pasukan Jayakatwang menyerang ibu kota Singasari yang kala itu pertahanannya sedang lemah. Karena pasukan utamanya berada di luar Jawa, Singasari tak mampu untuk bertahan. Lalu, Jayakatwang mengakhiri riwayat kerajaan Singasari dan mengumumkan dirinya sendiri sebagai Raja Kediri. Masa kejayaan Jayakatwang tidak bertahan lama. Ia dikalahkan oleh Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, yang memanfaatkan kedatangan pasukan Kublai Khan pada masa lalu. Akhirnya Kediri kembali berjaya. Singasari hanyalah masa lalu. Aku adalah penguasa baru Jawa. Namun, jauh di timur, Raden Wijaya, menantu dari Kertanegara, tidak tinggal diam. Dengan kecerdikannya, ia berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang. Hamba setia kepada Paduka. Izinkan hamba mengabdi di bawah pemerintahan Paduka. Jayakatwang yang merasa dirinya telah menang, tidak curiga dan mengizinkan Raden Wijaya untuk menetap. Namun, diam-diam Raden Wijaya telah menyiapkan rencana untuk membalas dendam. Beberapa bulan kemudian, di tengah kekacauan politik, pasukan Mongol yang dikirim oleh Kublai Khan akhirnya tiba di Jawa. Mereka berniat untuk menghukum Singasari, tanpa tahu bahwa Kertanegara telah tiada. Di mana Raja Singasari? Kami datang untuk menaklukkannya atas nama Kublai Khan. Raja Singasari sudah tiada, tapi musuh kalian adalah Jayakatwang, penguasa Kediri yang telah menghancurkan Singasari. Jika kalian ingin membalas dendam, bantulah aku mengalahkannya. Pasukan Mongol yang tidak mengetahui situasi sebenarnya pun setuju. Bersama Raden Wijaya,
mereka menyerang kerajaan Kediri. Di istana Kediri, Jaya Katuang pun dikepung oleh pasukan gabungan dari Raden Wijaya dan juga Mongol. Hah, tidak mungkin. Pasukan Mongol seharusnya menyerang Singasari, bukan malah diriku. Namun semuanya sudah terlambat. Jaya Katuang pun akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Setelah kerajaan Kediri runtuh, Raden Wijaya kembali menunjukkan kecerdasannya. Ia tahu bahwa Mongol adalah ancaman besar. Sehingga setelah mereka membantu mengalahkan Jaya Katuang, ia segera berbalik untuk melawan mereka. Sekarang Jawa menjadi milik Kekaisaran Mongol. Tidak semudah itu, kawan. Dengan strategi licik, Raden Wijaya dan pasukannya menyerang Mongol secara tiba-tiba. Pasukan Mongol yang kelelahan dan tidak mengenal medan, akhirnya terpaksa mundur dan kembali ke negaranya. Dan pada tahun 1293, setelah kemenangan besarnya, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang kelak menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, yang bernama Majapahit. Dengan izin para dewa, aku mendirikan Majapahit. Inilah awal dari kejayaan baru di tanah Jawa.